Hai semua, apakah kalian merasa aneh dengan banyaknya koin kripto ataupun token yang baru saja diluncurkan beberapa waktu belakangan ini? Jadi sejak pertama kali Bitcoin diluncurkan oleh anonim bernama Satoshi Nakamoto, setelah itu ada banyak sekali cryptocurrency atau alternatif koin yang akhirnya bermunculan. Sebut saja Ethereum, kemudian Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, dan lain sebagainya. Sampai sekarang ini, itu sudah banyak sekali ada koin sampai tidak terhitung jumlahnya. Tapi dari sekian banyaknya koin yang sudah listing, apakah memang koin-koin tersebut berguna buat kita? Apakah koin-koin tersebut hanya diciptakan untuk memeriahkan hype yang sekarang ini sedang berlangsung? Jadi video ini aku buat memang sengaja untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan kepadaku. Jadi ada beberapa teman yang bertanya, apakah koin A bagus? Apakah koin X bagus? Katanya kalau staking di koin X kita akan dapat koin Y sampai 30%. Katanya kalau staking di koin A kita akan dapat keuntungan 50%. Kalau mining koin B kita akan dapat keuntungan sekian. Katanya kalau kita beli koin ini nanti akan dinaikkan harganya sekian kali lipat. Jadi intinya semuanya adalah katanya, bukan nyatanya. Oke, untuk menjawab semua itu kita akan kupas sedikit tentang sejarah dari mata uang. Bagaimana perkembangan uang dari zaman ke zaman dan mengapa uang itu berharga. Buat kamu yang penasaran, stay tune. Jadi seperti yang kita tahu, kalau sebelum mengenal uang, kita sebelumnya menggunakan barter sebagai transaksi kita. Seiring meningkatnya kecerdasan intelektual manusia, barter tidak lagi relevan karena memang sulit menilai harganya kalau kita menggunakan teknik barter ini. Setelah itu barulah ada kesepakatan, misalkan menggunakan kerang, menggunakan emas, logam, perak, sampai akhirnya menggunakan mata uang seperti sekarang ini, menggunakan uang kertas. Setelah menggunakan uang kertas, kemudian populer juga menggunakan cek, kemudian credit card, dan sekarang juga transaksi bisa dilakukan dengan e-wallet. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat uang itu menjadi berharga? Kalau kita melihat dari perkembangan uang yang sudah aku sebutkan tadi, itu ada satu kemiripan yang memang tidak terpisahkan. Jadi kemiripan itu adalah penerimaan ataupun kesepakatan. Jadi dalam arti lain, uang kertas ataupun uang logam yang kita biasa gunakan transaksi untuk sekarang ini, itu sebenarnya nggak berharga. Karena yang menjadikan uang itu berharga adalah kesepakatan antara dua orang yang sedang melakukan transaksi. Nah, contohnya gimana? Misalkan kalian pergi ke pasar tradisional, kalian pergi terus kalian mau beli telur. Tanya dong sama ibu-ibu penjualnya, Bu saya mau beli 10 butir telur, harganya berapa? Terus ibu-ibu penjualnya bilang kalau satu butir telur itu harganya Rp2.000. Kita bilang sama ibu penjualnya, Bu kalau misalkan harganya Rp2.000 per butir, saya nggak jadi beli deh. Boleh nggak saya beli kalau harganya Rp1.500 per butirnya? Ibu penjualnya bilang, oh nggak bisa, memang sudah harga pas. Nah, dari contoh tadi itu menandakan tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak, si penjual dan juga pembeli. Karena tidak ada kesepakatan berarti tidak ada transaksi. Jadi apakah telur tadi itu bernilai Rp2.000 per butirnya? Jawabannya belum. Kenapa? Karena kita sebagai pembelinya itu belum setuju dengan harga yang diberikan oleh penjualnya. Oke, jadi dari kasus tadi itu kita bisa tahu kalau harga itu terbentuk kalau memang sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, si penjual dan juga pembeli. Selama harga yang dipatok oleh si penjual belum disepakati oleh si pembeli, itu berarti transaksinya belum match. Nah, inilah yang terjadi misalkan kalau teman-teman mau jual koin di kripto, tapi kok pembeliannya belum berhasil ya. Jadi memang karena belum ada kesepakatan antara kalian sebagai penjual dan juga yang mau beli. Oke, jadi sekarang sudah paham kalau nilai dari sebuah mata uang itu ditentukan dari kesepakatan dua orang yang sedang bertransaksi. Oke, tadi adalah poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Jadi apa yang membuat uang itu menjadi berharga? Yaitu jumlah yang beredar. Hukum kelangkaan berbicara bahwa semakin sedikit sebuah benda, maka semakin bernilai harganya. Contohnya, misalkan kalian suka sebuah benda, katakan saja baju deh. Bajunya ini mereknya ini, dan bajunya ini limited edition. Nah, tahu dong kalau barang sudah branded, terus limited edition, itu pasti sangat mahal harganya. Contoh lain, misalkan jam tangan Rolex. Kalau kita tahu jam tangan Rolex itu adalah salah satu jam yang paling mahal di dunia. Kenapa? Karena produksinya itu terbatas dan mungkin setiap serinya itu sangat limited edition. Dan seperti yang kita tahu kalau Rolex sudah tidak produksi lagi. Jadi otomatis
Jam tangan ini termasuk langka, tidak semua orang bisa memilikinya. Nah, karena kelangkaan tadi itu membuat jam tangan Rolex selain dia memang bagus aslinya, juga meningkatkan value atau nilai dari jam tangan tersebut. Oke, jadi itu adalah poin yang kedua. Jadi kelangkaan memang sangat berpengaruh kepada nilai dari sesuatu benda. Nah, inilah yang berbahaya bila mana sebuah negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Jadi di negara tersebut bisa terjadi inflasi besar-besaran. Nah, kenapa terjadi inflasi? Karena uang yang mereka punya itu sangat banyak, sehingga nilainya itu jadi menurun. Nah, itulah kenapa pencetakan uang di sebuah negara itu tidak bisa dilakukan semena-mena. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, karena kalau salah langkah itu bisa terjadi inflasi. Buktinya sudah ada, yaitu sebuah negara di Afrika sana, yaitu Zimbabwe. Kalian nggak mau kan kalau hanya harus membeli sekerat telur aja, kalian harus bawa uang segerobak? Sebab memang nilai dari uang itu bukan nominalnya yang tertera di uang kertas itu, tapi kesepakatan antara si penjual dan juga si pembeli, atau dua orang yang sedang melakukan transaksi. Jadi poinnya itu tetap di sana. Faktor ketiga yang mempengaruhi juga adalah kompetensi atau regulasi atau siapa yang menerbitkan uang tersebut. Contohnya kalau di Indonesia yang menerbitkan uang kan Bank Indonesia. Nah, coba misalkan kalau yang menerbitkan uang adalah saya. Siapa yang percaya sama saya? Nah, misalkan saya tinggal di Indonesia nih. Saya menciptakan uang saya sendiri. Namanya uang Greystone misalkan. Jadi, saya cetaklah uang itu dengan beberapa nominalnya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mau pakai uang tersebut? Kan nggak ada yang percaya, sebab untuk menciptakan uang itu membutuhkan yang namanya kompetensi yang mempengaruhi kesepakatan bersama dalam sebuah negara. Jadi dalam menciptakan uang itu memang gak gampang, ada yang namanya kompetensi, ada yang namanya juga kepercayaan. Sebab kalau kita mencetak uang tapi kita tidak dipercaya, lalu uang itu jadi tidak berharga. Oke, sekarang kalau sudah tahu apa fungsi dari uang, sekarang kita tarik apa sih fungsi dari koin-koin atau alternatif koin yang sudah tercipta belakangan ini. Kenapa sih ada banyak sekali koin kripto yang listing belakangan ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu sejarah singkat dari Bitcoin. Jadi, Bitcoin sendiri adalah mata uang kripto yang paling terkenal ya, yang menggunakan sistem yang namanya blockchain. Blockchain ini sistemnya adalah desentralisasi, artinya tidak dikuasai oleh satu institusi ataupun satu perusahaan. Tapi untuk pengawasannya, Bitcoin diawasi oleh banyak mata. Jadi, dimanapun Bitcoin itu ditambang, di tempat itulah kita bisa mendapatkan kontrol atau terciptanya blok-blok baru di tempat mining tersebut. Nah, apa sih fungsi dari alternatif koin ini? Jadi, alternatif koin itu memang sengaja diciptakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ditimbulkan oleh Bitcoin. Contohnya Ethereum. Ethereum itu diciptakan karena Bitcoin itu terlalu lambat dalam melakukan transaksi jual beli. Sementara Ethereum itu diciptakan untuk mengatasi permasalahan yang diciptakan oleh Bitcoin tersebut. Kemudian juga ada banyak alternatif koin yang akhirnya bermunculan. Ada yang lebih murah, ada yang transaksinya lebih cepat, ada yang menggunakan teknologi DeFi, smart contract, dan lain sebagainya. Jadi, dalam kata lain, sebenarnya ada banyak sekali cryptocurrency yang lebih baik daripada Bitcoin. Akan tetapi tetap saja, sampai sekarang ini Bitcoin masih sangat banyak yang memperdagangkan. Volumenya masih besar, market cap-nya masih bagus. Dan juga belakangan memang Bitcoin itu di-upgrade, di-improve. Sehingga meskipun ada banyak koin atau alternatif koin yang lebih baik dari Bitcoin, Bitcoin tetap dipercaya. Jadi poinnya itu adalah dipercaya. Karena sebagus apapun teknologi baru yang dihadirkan, kalau teknologi tersebut tidak dipercaya, developernya tidak dipercaya, maka uang ataupun kripto tersebut tidak akan digunakan oleh banyak orang. Sehingga masa depannya bisa sangat dipertanyakan. Nah, dari penjelasan aku tadi, ini sudah bisa sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Apakah koin ini bagus? Apakah koin itu bagus? Jawabannya tentunya masih sangat spekulatif. Karena bagaimana tidak, Bitcoin aja yang sudah dulu ada, itu masih banyak mengalami pertentangan. Kontroversinya masih banyak dan ada banyak negara juga yang menolak keberadaan dari Bitcoin. Apalagi alternatif koin yang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kalau kita staking misalkan di koin A itu kita dapat return sampai 50%? Apakah benar seperti itu? Ini bisa dijawab dari fundamental dari koin tersebut. Dilihat lagi dari total koin yang bisa beredar. Ingat hukum kelangkaan tadi, semakin banyak
mata uang yang beredar, semakin kecil atau semakin tidak berharga nilai mata uang tersebut. Jadi bisa dibilang kalau semakin banyak kita melakukan mining ataupun produksi sebuah koin, itu bisa menyebabkan nilainya semakin lama semakin turun. Jadi misalkan kalau kalian melakukan staking dan kalian dijanjikan mendapatkan return sampai puluhan persen, teman-teman hati-hati, mungkin aja kalian dapat koin yang banyak, tapi nilai dari koin tersebut bisa terdepresiasi. Karena semakin banyak uang yang beredar, maka semakin uang itu tidak berharga. Oke deh, semoga video kali ini menjawab pertanyaan kalian. Oke deh, sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kami juga punya grup di Telegram, silahkan join di link tree di bawah. Akhir kata saya Andre, makasih.